Gadis di atas sofa hijau mengangguk samar. Elijah menghela napas perlahan, memperbaiki posisi duduk. Baiklah, pertanyaan pertama, apa yang ingin kamu hapus dari memori ingatanmu, Lail? Ruangan itu lengang. Lail, kamu mendengarku? Elijah bertanya lembut. Gadis di hadapannya masih menunduk. Gadis itu mengangkat wajahnya, menyeka ujung matanya yang berair. Dia sejak tadi menahan sesak. Tidak apa kalau kamu ingin menangis. Elijah menatap bersimpati, sambil mengetukkan jarinya di tablet layar sentuh. Ini akan menjadi tangisan terakhirmu, aku janji. Persis ketukan jarinya diangkat, lantai di sebelah kursi kembali merekah. Kali ini dari tempat yang berbeda dengan belalai robot sebelumnya. 2 jengkal dari sofa hijau, tiang berbentuk bulat seperti pipa stainless muncul. Di ketinggian 50 cm, pipa itu berhenti naik. Atasnya yang sekarang bergerak memipih ke samping berubah bentuk menjadi meja bundar kecil dengan 1 tiang. Mengesankan, sekarang ada meja di ruangan itu. Meja model itu sedang tren di kota. Kapanpun dibutuhkan bisa muncul, untuk kemudian dilipat lagi dan masuk ke dalam lantai jika telah selesai. Secara bersamaan, sebuah belalai robot juga keluar dari lubang lainnya, menggenggam kotak tisu. Perlahan, kotak tisu itu diletakkan di atas meja stainless. Kamu mau tisu? Elijah menunjuk kotak, mengetuk layar tabletnya. Belalai robot bergerak mundur, masuk kembali ke dalam lantai pualam. Gadis di atas sofa hijau mengangguk. Perlahan-lahan meraih sehelai tisu, menyeka hidungnya yang berair. 1 menit lengang. Apa yang hendak kamu lupakan, Lail? Elijah kembali bertanya pertanyaan pertama. Lail, gadis di atas sofa hijau, kali ini bisa menjawabnya, meski dengan suara serak. Aku ingin melupakan hujan. Congratulations, selamat penduduk bumi. Kita baru saja mendapatkan bayi ke 10 miliar. Tulisan itu ada di mana-mana pagi ini. Di layar-layar super tipis stasiun kereta bawah tanah. Di papan iklan gedung-gedung. Di dinding bus kota. Bahkan di lampu lalu lintas perempatan jalan. Huruf-hurufnya bergerak, diikuti gambar kembang api meletus, simbol perayaan. 1-2 pejalan kaki mendongak, memperhatikan. Kamu jangan sampai tertinggal, Lail. Seorang wanita berusia 35 tahun berseru. Dia sedang berjalan cepat melewati trotoar. Sementara gerimis jatuh dari langit. Butir airnya lembut menerpa wajah. Anak perempuan yang berjalan di belakangnya mengangguk, buru-buru mengejar ibunya. Tadi dia mendongak, bukan memperhatikan tulisan-tulisan itu, tetapi asyik menatap butir air gerimis. Usianya 13 tahun, dengan rambut panjang tergerai. Dia mengenakan seragam sekolah baru, sepatu baru, juga tas baru. Kita sudah terlambat. Aduh, kenapa kota ini tiba-tiba jadi ramai sekali? Ibunya mengeluh, berusaha menerobos kepadatan perempatan. Pukul 7.30, jalanan kota memang ramai oleh para pekerja yang berangkat. Pegawai kantor pemerintah, pemilik toko, semua memulai aktivitas. Puluhan pejalan kaki menunggu lampu merah berganti hijau, lantas serempak menyeberang.
Ini hari pertama Lail masuk sekolah setelah libur panjang. Itu juga yang menyebabkan jalanan kota terlihat padat anak sekolah. Lail berangkat bersama ibunya. Kantor ibunya satu arah. Setelah berjalan 100 meter lagi, dengan cekatan, mereka menuruni anak tangga menuju stasiun kereta bawah tanah. Bersama ribuan para komuter lainnya, mereka melangkah tidak kalah gesit. Bagaimana menurut Anda dengan kelahiran bayi penduduk bumi yang ke-10 miliar? Seorang pembawa acara bertanya. Dinding di sebelah eskalator stasiun yang disulap menjadi layar televisi berteknologi tinggi pagi ini tidak menayangkan iklan produk, melainkan siaran berita. Breaking news. Sejak tadi malam, orang-orang membicarakannya. Menurut saya itu kabar buruk. Ya, dengan segala respek atas perayaan ini. Kabar buruk? Ya, kamu tahu, 42 tahun lalu, saat milenium baru, penduduk bumi hanya 6 miliar. Sekarang, tahun 2042, 10 miliar. Kita hanya butuh 42 tahun saja. Itu gila. Catat dengan baik. 200 tahun lalu, bahkan penduduk bumi belum menyentuh 800 juta orang. Kita terus berkembang biak, ya dengan segala respek atas umat manusia. Harus diakui kita terlalu cepat berkembang biak, membuat bumi sesak. Seseorang dengan pakaian rapi, dengan intonasi suara tidak peduli menjawab pertanyaan. Dia narasumber acara Breaking News. Rapikan dasimu, Lail. Wanita berusia 35 tahun itu menoleh lagi ke anaknya. Mereka sudah tiba di peron kereta, berdiri di antara kerumunan yang mengantre di garis hijau. Lail buru-buru mengangguk. Dia tadi asyik menoleh, menatap layar-layar televisi di dinding, tiang, dan di mana-mana yang menyiarkan breaking news. Lorong kereta di kejauhan terlihat lengang. Aduh, sepertinya kereta juga terlambat pagi ini. Ibunya memeriksa lengannya. Tidak ada jam tangan konvensional, melainkan layar sentuh berukuran kecil yang menunjukkan pukul 7.46. Itu peranti model terbaru. Ukurannya 2x3 cm ditanam di lengan. Tinggal menggoyangkan lengan, layar itu menyala. Masih banyak penduduk kota yang belum terbiasa. Tapi karena bekerja di perusahaan teknologi informasi, Ibu Lail telah mengenakannya sejak 6 bulan lalu. Sangat praktis, layar itu bisa melakukan banyak hal. Ibu Lail menekan layar sentuh di pergelangan lengan. Ada telepon masuk. Hai Bu, sudah di mana? Suara riang seorang pria terdengar. Masih di stasiun kereta, kami terlambat sekali. Lail bangun kesiangan. Dia selalu saja membuat jadwal kacau di rumah. Terdengar suara tertawa. Tenang saja Bu, ini hari pertama sekolah, ada banyak murid terlambat. Boleh aku berbicara dengan Lail? Ibunya melepas salah satu logam berbentuk bulat dengan pengait di telinganya. Selintas seperti anting, tapi itu headset. Dia menyerahkannya kepada Lail. Ayahmu ingin bicara. Lail mengangguk, menerima logam bulat itu, mengenakannya di telinga kanan. Halo Princess. Ayah, bagaimana kabarmu hari ini Princess? Tanpa dapat ditahan, Lail langsung bercerita panjang lebar. Sudah 3 bulan terakhir, ayahnya yang bekerja di luar negeri tidak pulang, termasuk saat libur panjang. Dia hanya bertemu via layar atau bicara lewat telepon seperti sekarang. Ibu akan membeli minuman, Lail, kamu tunggu di sini. Ibunya memberitahu. Lail mengangguk. Dia terus bicara dengan ayahnya.
Ibu Lail beranjak ke kotak mesin minuman di dekat tiang stasiun kereta bawah tanah. Karena masih mengenakan satu headset, dia juga mendengar percakapan Lail dan suaminya. Sekali dia ikut bicara, menyela percakapan Lail, ikut tertawa. Sambil mengetuk tombol kotak mesin minuman, memilih 2 gelas coklat. Dia mendekatkan layar sentuh di lengannya ke sensor digital. Terdengar suara mendesing pelan. Proses pembayaran telah selesai dilakukan. 2 gelas coklat hangat keluar dari lubang mesin. Cukup dengan layar yang ditanam di lengannya, dia tidak perlu membawa dompet kemanapun. Kamu mau, Lail? Ibunya yang telah kembali menyerahkan 1 gelas. Lail mengangguk menerimanya. Jam istirahat ayah hampir selesai, ayah harus kembali bekerja. Yah, ayolah Lail, ayahnya tertawa. Minggu depan ayah pulang, kita bisa menghabiskan waktu bersama dalam seminggu. Mengunjungi kolam air mancur, atau taman bermain, atau Century Mall. Kamu bebas memilihnya. Keretanya datang ya,